Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan analisis faktor klinis penentu diabetes. Next. Proyek ini mendukung SDG nomor 3, Good Health and Well-being, khususnya target menekan kematian dini akibat penyakit tidak menular. Terdapat 4 masalah yang telah kami temukan. Yang pertama, terlalu bergantung pada gula darah sewaktu sehingga sering menghasilkan false negatif, membuat pasien beresiko diabetes lolos tanpa penanganan. Yang kedua, asumsi bahwa diabetes hanya penyakit lansia membuat pengawasan pada usia produktif menjadi lemah. Yang ketiga, pasien jantung dan hipertensi sering luput dari screening diabetes. Ini kesalahan fatal mengingat korelasi resiko yang sangat erat antar penyakit ini. Keempat, kita terbiasa menunggu gejala muncul baru bertindak. Intinya, metode saat ini bersifat reaktif. Proyek kami bertujuan menutup celah tersebut dengan data yang membangun sistem yang prediktif. Next. Penemuan solusi. Nah, di sini saya buat 5 penemuan solusi. Yang pertama itu saya menggunakan fitur importance untuk melihat faktor yang paling berpengaruh seperti HbA1c dan glukosa sehingga analisis bisa lebih terarah dan tidak salah prioritas. Dan yang kedua itu saya melakukan distribution analysis untuk memeriksa sebaran usia dan menghilangkan bias bahwa diabetes hanya terjadi pada kelompok umur tertentu. Dan yang ketiga saya melakukan correlation analysis untuk memastikan variabel seperti BMI, tekanan darah, dan diabetes memang punya hubungan yang kuat. Setelah itu saya menerapkan semut karena jumlah pasien diabetes di data sangat sedikit. Teknik ini membantu menyimbangkan dataset supaya model tidak bias dan tetap bisa mengenali kasus positif. Dan yang terakhir, semua hasil analisis ini digabungkan dalam predictive modeling agar sistem dapat memprediksi resiko secara lebih dini dan mendukung screening yang lebih preventif. Next. Baik, selanjutnya adalah proses EDA, di mana pada tahap ini kami mulai dengan memahami seperti apa kondisi awal dataset, di mana yang pertama kami memeriksa informasi dataset, yang di mana ternyata dataset kami memiliki 100.000 baris dan 9 kolom tanpa missing value sama sekali, yang kemudian ini menjadi fondasi yang baik untuk analisis lanjutan. Next. Setelah itu, kami memastikan tidak ada nilai kosong ataupun missing value, yang kemudian kami lanjut mengecek ataupun memeriksa duplikasi data. Dan ternyata ada sekitar 3.854 baris yang terduplikat, sehingga ini menjadi perhatian khusus untuk dibersihkan sebelum melakukan modeling. Next. Selanjutnya, kami melihat gambaran umum datanya melalui statistik deskriptif, di mana di sini dapat dilihat bahwasannya rata-rata usia responden ataupun dataset adalah 42 tahun dengan BMI rata-rata itu 27 yang menunjukkan kecenderungan overweight. Dan hanya sebagian kecil responden yang memiliki hipertensi maupun penyakit jantung. Next. Kemudian kami juga mempelajari distribusi fitur numerik di mana usia tersebar cukup merata pada rentang 40-70, sementara BMI, HbA1c, dan terutama blood glucose memiliki distribusi yang condong ke kanan dengan beberapa nilai ekstrim. Next. Dan ternyata pola tersebut tadi selaras dengan ketika kami mendeteksi outlier, di mana 3 fitur tersebut memang memiliki banyak data ekstrim yang perlu dipertimbangkan sebelum melakukan modeling. Next. Kami juga memeriksa distribusi label diabetes dan hasilnya menunjukkan bahwa dataset ini imbalance sehingga nantinya perlu teknik penyeimbangan agar model tidak bias memprediksi apakah diabetes atau tidak. Next. Next. Nah, untuk fitur kategorikal, kami melihat ternyata gender tidak menunjukkan perbedaan signifikan, tetapi riwayat merokok terlihat lebih beresiko dibanding yang tidak pernah merokok. Next. Dari sisi fitur numerik sendiri terhadap target, polanya semakin jelas, yaitu individu dengan diabetes cenderung memiliki usia, BMI, HbA1c, dan kadar gula darah yang lebih tinggi. Next. Terakhir, kami juga memeriksa korelasi antara fitur numerik yang terlihat bahwa 2 fitur yang paling berkaitan adalah blood glucose dan HbA1c yang ternyata keduanya terkait erat dengan kondisi diabetes, sementara fitur lain saling berkorelasi lemah. Next. Oke, di tahap data preprocessing ini kita akan mengubah format data mentah supaya bisa dipahami oleh algoritma mesin. Nah, pertama itu ada data cleaning yang berguna untuk menghapus data duplikat untuk mencegah model menghafal data yang sama berulang kali. Selanjutnya itu ada encoding, ini mengubah nilai teks menjadi angka agar mesin dapat mengerti nantinya. Next. Eh, Lalu kami akan melakukan pemisahan fitur dan target.
terakhir itu ada data distandarisasi agar memiliki rentang yang sama. Ini penting nantinya untuk beberapa algoritma agar tidak bias. Next. Nah, proses pembangunan model ini, pertama itu kami akan meng-splitting data menjadi 80% data train dan 20% data test. Next. Di tahap selanjutnya, kami akan menggunakan Smooth untuk mengatasi data-data imbalance dengan menyimakkan data label atau target sehingga jumlah data latih antara diabetes dan non-diabetes menjadi 50/50. Langkah terakhir itu model selection. Nah, kami akan mencoba membandingkan 5 algoritma logistic regression, random forest, SVM, KKN, dan gradient boosting untuk melihat mana performanya yang paling bagus. Next. Evaluasi model. Dikarenakan data yang tidak seimbang atau imbalance, karena itu kami kasih F1 score sebagai metrik utama untuk memastikan model tidak bias ke kelas mayoritas. Kami menguji 5 algoritma berbeda seperti di gambar, dan hasilnya gradient boosting memiliki skor paling tinggi dengan skor 0,81 atau 81%. Berikutnya, untuk meningkatkan performanya, kami melakukan hyperparameter tuning menggunakan Gristle CV. Setelah dituning, akurasinya meningkat dari 81% menjadi 97%. Bisa dilihat pada confusion matrix pada slide. Dari data pengujian di bagian true positif, model kami berhasil memprediksi 1.217 pasien positif diabetes dengan tepat. Next. Selanjutnya, visualisasi data hasil model. Nah, pertama dari feature importance. Terlihat bahwa faktor yang paling berpengaruh adalah HbA1c dan kadar gula darah. Nah, hal ini sesuai dengan pedoman media internasional seperti yang dijelaskan oleh WHO dan American Diabetes Association bahwa HbA1c dan gula darah merupakan indikator utama dalam penegakan diagnosis diabetes. Setelah itu disusul oleh usia dan BMI sebagai faktor pendukung. Next. Selanjutnya, dari sisi ketepatan modal. Pada evaluasi curve, diperoleh nilai AUC sebesar 0,97. Nah, angka ini menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang sangat tinggi, yaitu sekitar 97% dalam membedakan pasien yang diabetes dan yang tidak. Artinya, model ini sangat andal untuk membantu proses deteksi ini. Next. Kemudian kita perkuat lagi nih dengan precision recall curve dengan nilai 0,86. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar prediksi positif yang dihasilkan model benar-benar merupakan pasien diabetes, sehingga risiko kesalahan dalam prediksi orang sehat sebagai diabetes tergolong rendah. Next. Nah, dari distribusi probabilitas prediksi terlihat bahwa pasien non-diabetes dan diabetes terpisah sangat jelas. Hampir tidak ada area abu-abu. Nah, ini menunjukkan bahwa model mampu mengambil keputusan dengan tingkat keyakinan yang tinggi. Next. Untuk memahami arah pengaruh setiap faktor, kita lihat SHP summary plot. Nah, dari sini terlihat bahwa usia dan BMI yang tinggi meningkatkan risiko diabetes, sedangkan usia yang lebih muda cenderung menurunkan risiko. Nah, ini sesuai dengan pola risiko yang banyak dilaporkan dalam penelitian kesehatan. Next. Selanjutnya ada partial dependence plot atau PDP. Lihat adanya ambang batas pada HbA1c di mana ketika melewati nilai tertentu, risiko diabetes langsung meningkat tajam. Nah, pola ini mencerminkan ambang diagnosis medis diabetes yang digunakan dalam praktis klinis. Next. Terakhir, dari perbandingan model, gradient boosting menjadi model terbaik dengan F1 score sekitar 0,81, mengungguli model lainnya. Nah, ini menunjukkan bahwa model Assemble lebih mampu menangkap pola data diabetes yang digunakan yang kompleks dan tidak linear. Next. Pun insight yang kami dapatkan yaitu HbA1c dan glukos memiliki korelasi tertinggi sehingga menjadi indikator paling akurat untuk mendeteksi diabetes. Yang kedua, usia BMI berkontribusi sebagai faktor resiko tambahan di mana penderita diabetes cenderung memiliki usia lebih tua dan BMI yang lebih tinggi. Next. Hipertensi dan penyakit jantung juga muncul sebagai komorbid yang cukup umum pada pasien diabetes. Nilai HbA1c lebih besar atau sama dengan 6,5% dan kadar gula glukosa lebih besar atau sama dengan dari 160 mg per desiliter terlihat lebih dominan pada kelompok diabetes dibandingkan dengan non-diabetes. Gender dan riwayat merokok memiliki korelasi yang sangat rendah sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap faktor prediksi diabetes. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.